Kalian percaya kalau ada tempat yang seharusnya tidak dijamah manusia? Aku juga tidak percaya dulu, sampai suatu malam, pekerjaan ini mempertemukanku dengan sesuatu yang tak pernah ingin kuingat. Namaku Dimas, dan aku seorang pemandu wisata. Rutinitasku cukup sederhana, membawa orang-orang ke tempat-tempat menarik, memastikan mereka senang, lalu kembali dengan selamat. Tapi, seperti yang kalian mungkin tahu, pekerjaan yang terlihat mudah sering menyimpan tantangan yang tak terduga. Aku sudah menjalani profesi ini selama hampir 5 tahun. Dari gunung-gunung yang menantang hingga pantai-pantai tersembunyi, aku sudah mengunjungi banyak tempat. Kadang aku harus berjalan kaki selama berjam-jam, melewati hutan lebat atau sungai deras. Tantangannya tak hanya fisik, ada juga rasa tanggung jawab besar untuk memastikan semua peserta dalam rombongan aman. Kalau kalian pikir ini mudah, coba bayangkan harus menenangkan orang yang panik di tengah malam, di tengah hutan, hanya karena mereka merasa diawasi. Tapi, justru hal-hal seperti itulah yang membuat pekerjaanku menarik. Aku suka mendengar cerita-cerita mistis dari warga lokal. Mereka bilang, beberapa tempat yang kami kunjungi bukan hanya cantik, tapi juga penuh misteri. Dan sebagai seseorang yang selalu skeptis, aku sering menertawakan cerita-cerita itu. Sampai suatu malam semuanya berubah. Aku sedang memandu sebuah rombongan kecil ke sebuah air terjun di dalam hutan. Air terjun ini terkenal karena kecantikannya, tetapi jarang dikunjungi karena aksesnya yang sulit. Jalurnya sempit, curam, dan dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang membuat suasana selalu terasa remang-remang, bahkan di siang hari. Kami memulai perjalanan sore hari dan berencana untuk bermalam di dekat air terjun. Itu adalah hal biasa untukku, tapi malam itu aku merasakan sesuatu yang berbeda. Air terjun itu memang luar biasa indah. Cahaya matahari yang mulai meredup memantul di aliran airnya, menciptakan warna keemasan yang memukau. Para peserta rombongan sibuk mengambil foto, sementara aku memeriksa area sekitar untuk memastikan tempat kami bermalam aman. Aku sudah terbiasa dengan suasana hutan yang gelap dan sunyi, tetapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik pepohonan. Setelah memastikan semuanya siap, kami mulai mendirikan tenda di area yang cukup lapang, sekitar 50 meter dari air terjun. Malam perlahan merangkak masuk dan kami berkumpul di sekitar api unggun. Seperti biasa, aku mulai bercerita tentang sejarah tempat itu. Aku hanya mengulangi cerita yang sering kudengar dari warga lokal. Konon, air terjun itu dulunya adalah tempat pemandian para putri dari kerajaan gaib. Tapi cerita itu selalu kuakhiri dengan senyum, karena menurutku itu hanya mitos untuk menarik wisatawan. Saat malam semakin larut, satu persatu peserta mulai masuk ke tenda untuk tidur. Aku sendiri duduk di dekat api unggun, menikmati momen tenang sambil memastikan semuanya terkendali. Tapi ketenangan itu perlahan terganggu. Aku mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya hanya seperti suara ranting patah dari arah hutan. Aku mengabaikannya, menganggap itu hanyalah hewan malam yang sedang berkeliaran. Tapi kemudian suara itu berubah, seperti langkah kaki yang mendekat, lalu berhenti. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah imajinasiku. Tapi saat aku menoleh ke arah suara, aku melihat sesuatu. Di antara pepohonan ada bayangan gelap. Aku yakin itu bukan manusia. Bentuknya terlalu tinggi, dan cara bayangan itu bergerak. Terlalu cepat, seperti berlari tetapi tidak bersuara. Aku langsung berdiri dan menyalakan senterku ke arah itu, tetapi bayangan itu menghilang begitu saja. Aku menenangkan diriku. Mungkin hanya hewan, gumamku, meski dalam hati aku tahu apapun yang kulihat tadi bukanlah sesuatu yang biasa. Aku memutuskan untuk memeriksa area sekitar sekali lagi sebelum kembali ke tenda. Saat berjalan, aku mendengar suara air terjun yang biasanya menenangkan, tapi malam itu terdengar berbeda. Seperti ada bisikan halus yang bercampur dengan gemuruh air. Aku tahu sesuatu sedang mengawasi kami, tapi aku tak tahu apa. Aku berjalan pelan menuju tepian air terjun, mengikuti insting yang entah kenapa terasa kuat malam itu. Di bawah sinar bulan yang redup, aku bisa melihat air mengalir deras, berkilauan dalam gelap. Tapi mataku tertuju pada sesuatu yang aneh di tepi air. Ada semacam bayangan berdiri diam di sana, terlalu jauh untuk kulihat dengan jelas, tetapi cukup dekat untuk membuat bulu kuduku berdiri. Bayangan itu terlihat seperti seorang wanita berambut panjang, mengenakan kain putih yang berkibar-kibar tertiup angin. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin itu salah satu peserta yang terbangun dan memutuskan berjalan-jalan ke sini tanpa memberitahuku. Tapi mengapa tanpa suara dan kenapa tidak membawa senter? Siapa di sana?
gumamku, meskipun suaraku hampir tertelan oleh deru air. Tentu saja tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih dekat, dan di saat itulah bayangan itu mulai bergerak. Bukan ke arahku, tetapi menjauh, perlahan-lahan menyusuri pinggiran air terjun. Caranya bergerak tidak wajar, seolah tidak benar-benar berjalan, melainkan melayang. Aku ingin mendekat, ingin memastikan apa yang sebenarnya kulihat. Tapi langkahku tiba-tiba terhenti ketika ku dengar suara lain tepat di belakangku. Suara itu jelas dan menakutkan. Seperti orang yang menarik napas panjang dengan penuh penderitaan, lalu menghembuskannya perlahan. Aku membeku, tak berani menoleh. Napas itu begitu dekat, seperti hanya berjarak beberapa senti dari telingaku. Dalam hati, aku membaca doa-doa yang bahkan sudah lupa terakhir kali kuucapkan. Perlahan, aku memutar tubuhku, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan pohon-pohon yang berdiri diam. Tapi perasaan itu tetap ada, perasaan diawasi yang begitu menusuk. Aku segera kembali ke area perkemahan dengan langkah cepat, nyaris setengah berlari. Ketika sampai, aku melihat semua tenda masih tertutup rapat. Para peserta tampaknya tidur lelap. Namun anehnya, api unggun yang tadi kupadamkan sebelum pergi, kini menyala lagi. Nyala apinya tidak biasa, berwarna kebiruan dan tidak mengeluarkan suara gemeretak kayu yang terbakar. Aku berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Dan saat itu dari dalam tenda terdekat, aku mendengar suara yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Sebuah bisikan lembut memanggil namaku. Kesimpulan, malam itu menjadi pengalaman yang tak akan pernah kulupakan. Suara bisikan yang memanggil namaku membuatku sadar bahwa kami tidak sendirian di tempat itu. Aku hanya bisa berdoa dalam hati dan menunggu pagi tiba dengan penuh ketakutan. Untungnya, kami berhasil meninggalkan hutan itu tanpa insiden lebih lanjut, meskipun rasa mencekam masih terasa sepanjang perjalanan pulang. Pengalaman itu mengubah cara pandangku tentang tempat-tempat yang dianggap angker. Kini aku tahu ada hal-hal di luar nalar yang mungkin memang tidak seharusnya kita ganggu. Pesan moral. Dalam perjalanan hidup, tidak semua tempat atau hal dapat dijelaskan oleh logika. Sebagai manusia, kita perlu menghormati alam dan tradisi lokal, karena bisa jadi ada kekuatan yang tak terlihat yang lebih besar dari kita. Jangan pernah meremehkan cerita atau peringatan yang diberikan orang-orang tua, karena kadang mereka berbicara berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan juga pengalaman mistis kalian, siapa tahu bisa jadi ide cerita berikutnya.